Hai teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada saat pandemi corona. Jadi teman-teman, kalian pasti tahu kan dengan adanya pandemi corona ini dapat memberikan dampak di berbagai sektor. Salah satunya sektor ekonomi teman-teman. Di mana hal ini dapat merugikan para debitur yang melakukan kredit di bank maupun lembaga pembiayaan. Salah satu contoh debitur yang biasanya melakukan kredit di bank adalah para pengusaha. Biasanya para pengusaha ini melakukan kredit modal yang mana kredit modal ini digunakan sebagai modal para pengusaha tersebut teman-teman. Selain para pengusaha, biasanya terdapat debitur lain yang melakukan kredit di lembaga pembiayaan, misalnya seseorang yang melakukan kredit motor. Nah, kira-kira kenapa sih para debitur ini merasa dirugikan dengan adanya pandemi corona? Karena teman-teman, para debitur ini akan mengalami kesulitan untuk melunasi kreditnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan alasan bisnisnya rugi terus-menerus atau bisnisnya nggak jalan karena para debitur ini terdampak COVID-19. Pasti teman-teman juga penasaran kan, terus gimana dong penyelesaiannya, terus gimana dong solusinya. Nah, kasus ini tadi dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah. Secara umum, kredit bermasalah itu terjadi karena beberapa faktor teman-teman. Yang pertama, faktor interbank, misalnya rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit. Yang kedua, faktor ketidaklayakan debitur, misalnya debitur mengalami sakit. Dan yang terakhir, faktor ekstern, misalnya menurunnya kegiatan ekonomi atau adanya musibah yang menimpa perusahaan debitur. Kemudian, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/BPPP tanggal 29 Mei tahun 1993, apabila terjadi kredit bermasalah, maka akan dilakukan penyelamatan kredit yang biasa disebut dengan 3R. Nah, 3R ini sendiri terdiri dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Pasti teman-teman penasaran kan, apa sih yang disebut dengan rescheduling itu sendiri, apa sih yang disebut dengan reconditioning dan restructuring itu sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan dengan Mr. Lawyer. Apabila langkah penyelamatan kredit sebagaimana yang telah dijelaskan Mr. Lawyer tadi tidak berhasil, maka akan dilakukan penyelesaian kredit melalui lembaga peradilan, teman-teman. Terus nih ya, Tik, jika terjadi pandemi corona seperti saat ini, apakah cara penyelamatan dan penyelesaian kredit sama seperti sebelum terjadinya pandemi corona? Tentu ada bedanya, Vin. Kalau misalnya seperti kondisi biasa, pasti penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah seperti yang udah kamu jelasin tadi. Namun, jika kejadian seperti ini, yakni terjadi pandemi COVID-19, maka debitur yang terdampak COVID-19 akan diberikan keringanan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 garing POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Nah, kebijakan itu untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan perekonomian. Maka diperlukanlah kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan countercyclical itu? Kebijakan sendiri terbagi menjadi dua, yakni procyclical dan countercyclical. Kebijakan countercyclical ini adalah kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Contohnya yakni dengan melonggarkan fiskal dan moneter. Nah, salah satunya adalah dengan cara meringankan beban debitur terdampak COVID-19 untuk memperpanjang masa tenor kredit atau meringankan beban kredit debitur. Terus, Tik, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 garing POJK.03/2020 untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, kan diperlukan kebijakan stimulus perekonomian nih. Nah, kebijakan perekonomian itu sendiri terdiri dari apa aja sih? Kebijakan stimulus bagaimana yang diatur oleh POJK serta cara restrukturisasi kredit akan dijelaskan oleh Mr. Lawyer.
teman-teman juga pada penasaran kan, langkah apa aja sih yang dapat ditempuh oleh seorang debitur terdampak COVID-19 untuk mendapatkan keringanan dari bank atau lembaga pembiayaan? Bener banget, Tik. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan keringanan dari bank maupun lembaga pembiayaan, maka langkah pertama yang bisa kita tempuh adalah mengajukan permohonan secara daring melalui email atau website resmi dari bank maupun lembaga pembiayaan. Kemudian, bank maupun lembaga pembiayaan akan melakukan penilaian apakah debitur tadi terdampak COVID atau tidak. Jika pengajuan keringanan tersebut disetujui oleh bank maupun lembaga pembiayaan, maka bank maupun lembaga pembiayaan akan memberikan keringanan dengan menggunakan prinsip restructuring sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mr. Lawyer tadi, teman-teman. Nah, langkah terakhirnya adalah dari pihak bank atau lembaga pembiayaan akan menginformasikan kepada debitur yang terdampak COVID-19 apakah seorang debitur tersebut dapat mendapatkan keringanan kredit, pastinya dengan persetujuan kedua belah pihak. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman, dampak dari penundaan cicilan kredit dan atau perpanjangan masa kredit maka akan menimbulkan bunga kredit yang kita bayarkan di akhir akan lebih besar. Di sini kita juga mengemukakan salah satu saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para debitur di luar sana yang memang terdampak COVID-19, yakni dengan cara melepaskan aset atau mengembalikan aset yang sedang dicicil kepada pihak bank atau lembaga pembiayaan dengan syarat bahwa aset tersebut bukan merupakan sumber dari penghasilan. Mantap sih, kebijakan itu bisa membantu para debitur yang terdampak COVID. Nah, bener banget, Vin. Sekian penjelasan dari kami, sampai jumpa di video kami berikutnya. Persam sayur de jure.